Ya, ini masih soal Anies Baswedan. Ini Anies Baswedan resmi membuat Partai Perubahan Indonesia. Ini muncul lagi nih. Muncul lagi. Saya juga bingung ini. Nah, ini ini gelombang kedua misinformasi terkait Partai Perubahan Indonesia ya. Ya. Menurut saya. Karena sebelumnya itu sampai kemudian penggalangan data dan data-data calon anggota ya. Dan itu kemarin terkonfirmasi itu menyalahi aturan karena kalau mengumpulkan data itu harus mereka harus menjamin data-data itu tidak aman. tersebar di mana-mana ya. Karena itu ada kita punya undang-undang kerahasiaan data pribadi ya. Nah, yang ini itu memang ketika saya coba browsing soal partai ini, ternyata ide ini muncul lagi dari pendukung-pendukung dari Anies gitu ya. Oh, ini yang bikin Anies. Pendukungnya sudah melakukan konsolidasi dan ingin partai ini dibikin. Segera dideklarasikan lah gitu. Dideklarasikan di beberapa daerah suara-suara itu kembali muncul. Cuman kalau memang kita mau kritis gitu ya, banyak partai-partai yang kemarin nggak dapat kursi kan di DPR. Di DPR. Partai Umat misalkan yang basisnya yang didirikan Amin Rais ya. Ketokohan Amin Rais kan mirip-mirip Anies Baswedan di zaman sekarang ya. Sekarangnya gitu kan. Nah, tapi kan beda konteks. Amin Rais dulu ketika membangun PAN dia terkenal sebagai tokoh reformasi. Ya. Suaranya cukup. Nah, ketika bangun Partai Umat enggak. Nah, sekarang muncul lagi dengan narasi yang sama sebenarnya. Membangun partai alternatif gitu sebenarnya. Dari orang-orang yang kalah ini dihimpun. Nah, ketika saya cek lagi informasi dari yang Aniesnya itu belum ada statement ataupun informasi yang kompeten ya, yang kita anggap kompeten baik dari orang dekat Anies itu menyatakan Anies belum menyatakan mendirikan partai. Jika ada yang mendirikan partai perubahan itu mereka menyatakan itu bukan dari Aniesnya. Oke, ini beredar di mana ini? Muncul lagi Partai Perubahan Anies Baswedan ini ada muncul di mana lagi nih? Ini di X juga. Tapi tadi hari Rabu masih tayang, tapi tadi pagi itu sudah nggak ada, udah hilang. Pakai kirim data juga nggak? Kenapa? Kirim data? Enggak, untungnya enggak. Dan videonya udah dicabut. Dan video ini, gambar teman-teman bisa lihat di layar itu, ini adalah video Anies ketika menghadiri pengurus KOP alumni KNPI DKI Jakarta. Pas pelantikan waktu itu. Beliau masih jadi gubernur ya? Masih gubernur Jakarta. Jadi warnanya masih biru kan. Biru. Dan bukan warna Partai Perubahan sebenarnya. Ya, ini mirip Nasdem lah ya kalau warna biru gini ya. Sama Demokrat kayaknya. Ya, ini 2019 bukan pendirian partainya. Jadi gambar ini yang dipakai oleh nama akunnya itu Pengadilan Rakyat gitu. Ini apa akunnya? Akunnya Pengadilan Rakyat. Pengadilan Rakyat. PNGA Dil RA4 ribet lah gitu ya. Pengadilan Rakyat buat siapa tuh ya? Kita udah tahu sih ini arahnya nih kayaknya. Ya, Rabu tuh masih tayang dan engagementnya bagus juga 45.000 ya. Dan ditayangin 45.000, di retweet 360, tapi Kamis tiba-tiba hilang. Ini bedanya ada tapi Anies Baswedan ada di foto ini. Ada kan? Ada di tengah-tengah ya? Ya, yang ini kayaknya. Ya. Ini menjadi meyakinkan karena ada foto seolah-olah ini lagi peresmian partai kan? Ya. Gitu. Dan ini adalah pelantikan pengurus KOP alumni sebenarnya. Ya, oke. Bukan pelantikan pengurus Partai Perubahan ya. Tapi kalau kita browsing, ada beberapa media di daerah itu informasi pendirian Partai Perubahan ini keluar lagi. Wah, ini ada apa ini? Ya. Padahal kan kita tahu ya Dek ya, bikin partai nggak semudah itu ya Dek. Iya. Dan bikin partai itu butuh logistik yang berat. Kalau bikin partai pun Partai Perubahan warnanya apa sih kalau Anies kemarin? Nah itu dia. Belum ada warna kayaknya. Kalau dia putih itu biasanya. Dia senang terakhir itu pakai biru tua kan dia. Biru tua ya. Biru tua ya. Biru tua kan. Oh iya. Bukan putih. Kalau putih udah identik sama PKS kan. PKS ya. Tapi PKS orange sekarang. Oh ya. Orange. Bulannya orange ya. Kalau pink udah PSI. Kok pink sekarang?
Merah ya PSI. Oh, pink nggak ada ya? Pink boleh tuh kalau gitu. Partai Pink Indonesia. Kuning udah Golkar, hijau sudah PKB. Ungu. Iya. Oh, itu grup band itu. Ungu, haruskah kau berkata hatiku hampa gitu. Anggota DPR lo sekarang. Oh, yang anggota DPR ya. Pasa ungu ya. Iya. Dahsyat itu. Oke, begitu. Anies Baswedan, kita bisa bilang Anies Baswedan resmi bikin Partai Perubahan Indonesia. Kita nyatakan hoax ya, sepakat ya. Setidaknya sampai saat ini. Sampai saat ini, sekali lagi sampai saat ini. Kita nggak tahu tiba-tiba besok ada. Kita tidak tahu tiba-tiba ada yang nyuplai logistik gitu kan. Yang bisa, Nis bikin partai. Ini gue udah 4 nih partai ini nih. Gue mau pindah ke partai lu aja, gitu. Tapi jangan lupa, gue ketua Dewan Pembina. Oke. Bisa saja. Iya. Nomor selanjutnya ini ada ini informasinya agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. 70 preman anak buah Jokowi diringkus. Ini siapa yang bikin berita ini nih? Kita yang info. Dan ini sempat dihimpun oleh teman-teman di Cek Fakta, cekfakta.com. Dan ketika hari Rabu masih ada, hari Kamis itu sudah hilang. Adanya di mana? Ini muncul di akun TikTok. Nama akunnya Ajajakanza. Cuman tadi kita cek sama akunnya udah hilang juga. Oh, akunnya hilang juga. Jadi ceritanya begini nih. Nah, di dalam akun ini dia menarasikan 70 preman anak buah Jokowi diringkus, istana panik, rezim Raja Jawa negeri Konoha. Nah, video ini kemudian ditayangkan di TikTok, mendapatkan ulasan yang cukup banyak dari komentar 260, dibagikan ulang 500 kali, dan hari Kamis tiba-tiba udah hilang. Ya. Nah, ketika kita telusuri apakah memang ada, masa sih peristiwa sebesar itu 70 orang preman diringkus polisi tidak ada beritanya di media. Nah, kita cek tuh satu-satu di Jakarta, di Solo gitu kan. Kita tahu Jokowi berada di Solo gitu. Itu nggak ada. Kita nggak temukan informasi yang kompeten terkait itu. Satu, kedua, kita cek foto yang digunakan. Ada foto yang preman yang diringkus pakai baju itu, orange ya. Yang diringkus tadi itu. Nah, itu bukan. Itu peristiwa apa? Itu adalah penangkapan oleh Polda Riau dalam sebuah operasi terkait dengan narkoba. Jumlahnya bukan 70, 485 kalau ditelusuri di gambarnya. Jadi itu adalah foto bulan Agustus 2024, Polda Riau menangkap 485